Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV yang kita cintai bersama. Saudara-saudara dan teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Pencipta, yang Maha Mulia, yang Maha Perkasa, yang Maha dari segala yang Maha. Jadi teman-teman, pada perjumpaan kita kali ini saya ingin membahas tentang satu misteri yang memang sering terjadi di negara kita, bahkan di berbagai belahan dunia, yaitu misteri bencana alam. Sebenarnya bencana alam itu ada misterinya loh. Ya, maksudnya seperti ini ya. Jadi di balik bencana alam itu sebenarnya apa sih? Tergantung mengandung apa misterinya dari beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia, baik di negara-negara yang lain. Ya, seperti banyak kejadian bencana alam itu seperti banjir, letusan gunung, kemudian gempa bumi, kemudian gelombang tsunami, dan kebakaran hutan, bahkan mungkin ada luapan lumpur seperti ya lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian kebakaran hutan yang terjadi seperti di Kalimantan atau di Sumatera ya. Jadi bencana-bencana alam ini sebenarnya apa misteri yang dibalik bencana ini apa sebenarnya? Pasti ada misterinya. Dan kenapa bisa terjadi bencana alam? Nah, jadi yuk kita sama-sama bahas kenapa penyebabnya terjadi bencana alam dan apa misteri dibalik bencana alam ini. Ya, misalnya seperti banjir, ya, kemudian tanah longsor, itu semua terjadi karena ada dua penyebab deh. Karena ada dua penyebab. Nah, jadi apa penyebab daripada bencana alam itu sendiri? Kita sebenarnya sudah ada pedoman ya. Kita sudah ada tuntunan bahwa bencana alam yang terjadi itu sebenarnya sudah digambarkan dan sudah dijelaskan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi bagi orang-orang Muslim, orang-orang Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, itu sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 41 bahwa semua kejadian kerusakan di muka bumi itu dikarenakan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, jadi tidak semua sebenarnya, sebagian bencana alam itu dikarenakan hasil ulah tangan manusia, ya hasil perbuatan kita, ya seperti misalnya banjir ya. Kenapa? Karena memang kita suka menebang pohon, membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kalau kita menebang pohon di hutan atau di gunung-gunung, sehingga kan air yang turun itu, air hujan itu tidak ada yang menyerap gitu, sehingga timbul bencana alam, banjir, kemudian tanah longsor. Kenapa? Karena tidak ada yang menahan tanah-tanah di atas gunung atau tanah di atas bukit. Atau kita sering membuang sampah di sembarangan, di kali-kali atau di sungai-sungai, sehingga ya aliran air itu tersumbat, tidak lancar begitu. Jadi sehingga ketika hujan deras, apalagi hujan terus-menerus sampai 1, 2, 3 hari, akhirnya kan air sungai itu meluap. Nah, ini yang menjadi penyebab bencana alam. Nah, apalagi kerusakan yang manusia perbuat itu ya terkadang kita kurang kontrol. Ya, misalnya seperti luapan lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Itu kan sampai hari ini itu belum selesai.
dia masih saja mengeluarkan lumpur, luapan lumpur. Berapa kecamatan yang sudah terendam oleh lumpur ini. Ini yang menjadi masalah sebenarnya bagi kita. Jadi manusia ini tidak pernah, jarang sekali memikirkan hal-hal atau resiko dan akibat yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang, sehingga semua yang manusia lakukan itu pasti punya efeknya, pasti punya akibatnya. Ya sebabnya karena keserakahan kita, keinginan kita yang memang berlebihan gitu dalam menginginkan sesuatu. Ya dengan menebang pohon, kemudian banjir, gempa, ya, tsunami. Nah, jadi di dalam bencana-bencana alam ini ada juga yang memang Tuhan menghendaki. Jadi Tuhan itu menghendaki bencana alam untuk apa? Untuk peringatan bagi manusia. Itu sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bahkan Tuhan juga menghendaki, ya, sebagian bencana alam itu adalah kehendak Tuhan agar kita itu kembali ke jalan yang benar. Jadi kembali ke jalan yang benar maksudnya kita menyadari apa yang kita lakukan. Ya mungkin yang melakukan kesalahan, yang melakukan perusakan, ya mungkin tidak semua manusia, ya tidak semua manusia, ya mungkin oknum atau kelompok, atau ya kelompok ini kan banyak versinya, ya, baik kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai lembaga seperti ya perusahaan-perusahaan, ya, yang memang akibatnya itu akan dirasakan oleh semua orang yang ada di daerah terjadinya bencana alam dan sekitarnya. Jadi seperti misalnya tsunami, ya, tsunami Aceh. Banyak sih pendapat bahwa itu adalah nuklir yang ditanam oleh Amerika, ya seperti itulah pendapat-pendapatnya. Kenapa? Karena memang kapal induk Amerika itu dekat gitu dengan Aceh gitu. Kemudian setelah tsunami ada ditemukan puing-puing begitu yang ya seperti katanya itu adalah puing-puing nuklir. Nah, tapi yang jelas itulah kehendak Tuhan. Mungkin kehendak Tuhan untuk Aceh khususnya dan wilayah sekitarnya. Ya, seperti ya imbasnya sampai ke Sri Lanka, Thailand. Jadi itu mungkin kehendak Tuhan agar manusia yang ada di daerah kawasan bencana alam ini menyadari kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Nah, ada juga kejadian-kejadian yang memang hasil ulah manusia itu sendiri, seperti ya pengeboran ilegal, ya, seperti yang ada di Jambi, di Aceh. Kita sudah mendengar berita-berita di media televisi bahwa ada terjadi kebakaran sehingga memakan korban jiwa, korban harta. Nah, ini kan hasil ulah manusia. Kenapa? Karena ketika manusia ini melakukan pengeboran minyak ilegal tanpa adanya pengaman yang cukup, safety istilahnya, ya, safety, ya istilahnya pengaman lah. Jadi untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan, nah, sehingga butuh bantuan, ya seperti alat atau apalah istilahnya, sehingga ketika semburan minyak dan gas bumi itu tidak bisa kita kendalikan dengan tangan kita sendiri, ya kita harus butuh bantuan alat, ya. Nah, ini harus jadi pelajaran sebenarnya. Jadi bencana alam itu, ya, terjadi karena memang yang pertama adalah hasil ulah kita sendiri, manusia itu sendiri yang memang membuat bencana itu sendiri. Kemudian
Karena memang Tuhan menghendaki. Jadi sebagian bencana alam itu sebagiannya adalah Tuhan yang menghendaki, sebagiannya adalah hasil ulah tangan manusia. Jadi bencana alam itu misterinya adalah kenapa terjadi? Karena memang manusia itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang terjadi ke depan. Walaupun sudah dipikirkan, tapi tidak semua apa yang direncanakan sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Jadi inilah misteri-misteri yang memang yang ada di balik bencana-bencana alam. Gitu. Nah, walaupun demikian, tidak semua bencana alam juga membawa musibah, tapi ada juga bencana alam yang memang membawa berkah. Ya seperti misalnya banjir di sungai. Setelah banjir itu tanah-tanah di pinggir-pinggir perairan sungai itu akan menjadi kembali subur. Sehingga petani-petani yang membuka lahan pertanian di pinggir-pinggir sungai itu kedepannya akan mendapatkan tanah yang subur dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini juga merupakan satu rahmat ya bagi kita. Selain bencana alam itu membawa kerugian ya bagi manusia, tapi tetap ada sisi positif dan sisi negatifnya dari semua bencana alam yang terjadi. Jadi teman-teman dan saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama menjaga alam ini. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari tubuh kita sendiri, sehingga kita bisa menjaga lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Bencana alam itu karena hasil ulah kita sendiri, dan karena memang Tuhan menghendakinya. Dan kehendak Tuhan ini, ketika Tuhan menghendaki bencana alam ini, karena memang Tuhan menginginkan manusia itu kembali ke jalan yang benar, kembali menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Jadi seperti itu teman-teman, misteri yang ada di balik bencana-bencana alam yang terjadi. Selain bencana-bencana yang lain itu ya bencana-bencana kecil ya, bencana-bencana kecil yang terjadi ya mungkin ya hasil ulah kita juga sendiri. Bahkan di tubuh kita juga sendiri, ini kita anggap adalah alam. Tubuh kita ini juga alam ya, bagian daripada alam. Jadi ketika terjadi sesuatu ya, kerusakan yang terjadi pada tubuh kita itu karena memang ulah tangan kita sendiri, bukan hasil ulah tangan orang lain. Jadi teman-teman, saudara-saudara, mudah-mudahan kita selalu menjaga alam kita sendiri. Beranjak dari kita menjaga tubuh kita sendiri. Ya satu contoh, kita nggak makan, akhirnya kita lapar. Akhirnya kita kena penyakit mah. Ini kan karena memang kita tidak menjaga tubuh kita sendiri, sehingga kita lapar, kemudian lama-lama menjadi penyakit mah, sehingga kita sakit perut. Ini kan juga ulah kita sendiri ya. Jadi seperti itu teman-teman, contoh kecilnya seperti itu. Begitu juga dengan alam sekitar kita, ya kita jaga sama-sama. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, dan jangan suka sembarangan. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu ada koko ayam itu, ayam jago, namanya si Bob. Oke, itu ayam saya itu. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.